Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di pelajaran atau mata kuliah analisis algoritma. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu algoritma Decrease and Conquer. Eh, Sumbernya masih saya ambil dari Pak Dr. Rinaldi Munir. Beliau pengajar mata kuliah analisis algoritma di Institut Teknologi Bandung. Oke, algoritma Decrease and Conquer ini definisinya adalah metode perancangan algoritma dengan mereduksi persoalan menjadi subpersoalan atau persoalan yang lebih kecil. Tetapi selanjutnya hanya memproses subpersoalannya saja. Jadi kalau yang sebelumnya kita belajar divide and conquer, itu seluruh persoalan atau subpersoalan itu kita proses. Nah, di Decrease and Conquer nanti bagian yang dikerjakan itu nggak semua. Nah, dalam literatur sebelumnya, semua algoritma membagi persoalan menjadi 2 itu, maksudnya, dimasukkan ke dalam kategori divide and conquer ya. Jadi ini definisi baru adanya, definisi divide and conquer. Nah, meskipun demikian tidak kedua subpersoalan atau persoalan hasil pembagian diselesaikan. Jika hanya satu subpersoalan yang diselesaikan, maka tidak dapat dimasukkan sebagai algoritma divide and conquer. Mereka dikategorikan sebagai decrease and conquer ya. Jadi kalau dalam penjelasan divide and conquer kan kita tahu bahwa algoritma ini memecah persoalan menjadi bagian-bagian kecil, lalu bagian-bagian kecil ini kita selesaikan keseluruhannya. Seperti diilustrasikan bagaimana proses kita menaklukkan suatu wilayah gitu ya. Nah, algoritma decrease and conquer terdiri dari 2 tahapan. Pertama adalah proses decrease, yaitu mereduksi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil. Jadi persoalan, nah biasanya jumlahnya 2, nanti kan 2 itu bisa kita, bagi-bagi lagi. Lalu ada proses conquer, yaitu memproses satu persoalan secara rekursif. Nah, tidak ada tahap combine ya, karena dalam, decrease and conquer ini tidak ada proses penyelesaian atau menggabungkan kembali. Nanti persoalan-persoalan yang kita tangani itu, di persoalan yang sudah di-decrease itu langsung kita selesaikan persoalannya. Nah, ada 3 varian dari decrease and conquer ini. Pertama, di-decrease berdasarkan konstan. Jadi ukuran instan persoalan direduksi berdasarkan konstanta yang sama setiap iterasi, biasanya konstantanya 1 gitu ya. Lalu kemudian ada yang decrease by a constant factor. Ukuran instan persoalan direduksi sebesar faktor konstanta yang sama setiap iterasi algoritma, biasanya faktor konstantanya 2. Lalu decrease by variance size, ini ukuran instan persoalan direduksi bervariasi pada setiap, iterasi algoritma. Oke, pertama kita coba, eee, mempelajari, decrease by constant. Ini di video ini kita masuk ke varian decrease and constant. Nanti ada beberapa contoh persoalan, yaitu pemangkatan AN, ini juga sudah pernah kita lakukan sebenarnya. Ada selection sort dan insertion sort. Jadi, selection sort dan insertion sort ini bisa kita anggap sebagai, persoalan, decrease and conquer, di mana ketika persoalan berukuran n, lalu persoalan berukuran n1, lalu solusi persoalan. Jadi, persoalan n itu dipecah menjadi n-1, lalu dicari solusi untuk setiap persoalan. Nah, ini yang terjadi dalam kasus-kasus, sebelumnya yang sudah pernah dijelaskan ya dalam kasus pemangkatan misalnya. Nah, ini contoh. Di persoalan pemangkatan A pangkat n, metode decrease and conquer ini kan, A pangkat n itu 1, n-nya sebenarnya 0, lalu A n, pangkat min 1 dikali A. Nah, kompleksitasnya sudah pernah kita bahas, itu adalah big O n ya, karena di sini ada T n min 1 plus 1, dan ini kalau kita masukkan ke teorema master, maka big O-nya n ini sama dengan algoritma brute force. Nah, ini adalah algoritmanya, kita punya fungsi XP, lalu kemudian dia menerima, A bilangan real pangkat n, masukkan ke sini, jika n-nya 0 maka return 1, kalau, lebih dari itu masukkan lagi n-nya dikurang 1, di sini dikali A, ini proses rekursifnya.
Ini sudah pernah dijelaskan di, pembahasan, apa namanya, brute force ya. Nah, dalam selection sort juga sama, selection sort juga sudah dijelaskan di video sebelumnya, algoritma ini sudah dijelaskan dalam materi divide conquer ya. Jadi selection sort ini adalah pengurutan yang hard split dan isi join dengan cara mempartisi array atau larik menjadi dua bagian sublarik atau upalarik. Nah, upalarik pertama hanya satu elemen, sedangkan upalarik kedua n-1 elemen. Jadi, apa namanya, kita bagi dulu menjadi satu bagian lalu n-1 bagian. Ini selection sort ya. Ini ada catatan dari Pak Rinaldi, ini kita harus belajar dulu divide and conquer ya, ada di video sebelum ini. Nah, caranya sudah dijelaskan sebelumnya, jadi ada n bagi jadi satu, n-1 terus dan akhirnya di sini tinggal satu-satu. Nah, ini juga sudah dijelaskan, proses partisi dalam selection sort dilakukan dan mencari elemen bernilai minimum atau bernilai maksimum di larik A, I, J ya. Nah, ini proses sudah dijelaskan di selection sort. Prosesnya jadi kita punya array, indeksnya I dan J, lalu elemen minimum ditempatkan pada posisi A yang I pertama, jadi yang minimum pindahin ke pertama dengan cara pertukaran. Jadi ditukar, pindahin ke pertama, seperti itu. Nah, ini itu kan hard ini ya, sorry sebentar. Hard split ya, kalau hard split berarti problemnya di partisinya. Nah, itu ya partisinya. Waktu itu kita bahas ada 3 partisi dan 3 partisi yang ketiga ini yang, apa namanya, paling sederhana. Nah, ini proses partisinya ya. Jadi, kita cari dulu, apa, mana yang paling minimum pindahin ke depan. Nah, ini contohnya, supaya lebih mudah kita lihat dari contoh, misalnya ada array 4, 12, 3, 9, 1, 2, 1, 5, dan 2. Lalu kemudian kita cari elemen yang paling kecil, di sini 1 pindahin ke depan, tukar dengan 4, sisanya yang sebelah kanan yang paling kecil adalah 2 tukar dengan 12 pindah ke depan, lalu yang sebelah kanan lagi di sini, 3 ya, 3 tukar dengan sorry di sini 3 udah ya, nggak perlu ditukar. Cari lagi di sini adalah 4 yang paling kecil pindah ke depan, 5 pindah ke depan, 9 pindah ke depan, 12 pindah ke depan, 21 nggak perlu ditukar. Jadi ini sudah terurut. Ini, sudah kita bahas ya sebenarnya di selection sort. Nah, kompleksitas waktunya sama dengan brute force, sort yang brute force itu big O N kuadrat ya. Nah, kompleksitas waktu algoritma selection sort, TN adalah waktu pembagian plus waktu pemanggilan recurrent selection sort untuk bagian tabel kanan berukuran n-1 elemen. Jadi persamaan pada bagian recurrent ini bisa diselesaikan menghasilkan big O n kuadrat. Jadi dia kompleksitas waktunya tetap n kuadrat. Nah, itu kalau, apa namanya, selection sort. Jadi sebenarnya selection sort ini kita bisa anggap sebagai decrease and conquer, karena apa, kita mendecrease, solusi tapi dengan cara, kita hanya ambil satu ya. Lalu yang berikutnya instancer sort. Algoritma ini juga udah dijelaskan ya, kalau instancer sort ini dia isi split, jadi splitnya gampang, tapi ketika menjoinnya dia lebih mudah. Persoalannya sama, kita pecah, 1 sebelah kanan n-1, n-2, n-3, n-3 dan seterusnya. Ini juga udah dijelaskan di instancer sort, di sini ada prosedur instancer sort, dia menerima array, dia menerima masukan indeks pertama dan indeks terakhir. Lalu kemudian ini udah yang paling sederhana ya, kita ambil K-nya yang ke I, lalu di sini instancer sort, ini ambil lagi prosedur yang ini dan di sini ada merge ya. Merge ini bagian penggabungannya. Nah, awalnya instancer sort ini kita panggil A dari 1 sampai ke N. Nah, contoh misalkan dengan instancer sort ini, nah caranya, misalkan larik A berisi elemen yang sama, di sini 4, kita pecah ya, kita pecah, 12 dan seterusnya, kanan pecah pecah pecah, lalu sehingga akhirnya menjadi satu elemen. Setelah itu dilakukan proses merge. Ketika proses merge 5 dan 2, mana yang paling kecil pindah tuker, diurut. Lalu di sini 2 mau masuk, dia posisinya 2 tukar dengan 21 tukar dengan 2, tukar dengan 5, dia jadi di belakang. Di sini 1 mau masuk, 1 cek dengan 2, oh 1 dengan 2, lebih kecil 1, dia di depan. 9, 9 dengan 1, 9 dengan 2, 9 dengan 5, 9 dengan 21, berarti 9 di depan 21. Di sini ini proses merge-nya.
lalu kemudian 3, 3 dengan 1, 3 dengan 2, 3 dengan 5 berarti di sini ditempatkannya. Setelah 2, 12 dengan 1, 12 dengan 12 dengan 3, 12 dengan 5, 12 dengan 9. Di sini setelah 9 sebelum 21, lalu kemudian 1, sorry, ini 4, 4 dengan 1 cek, 4 dengan 2, 4 dengan 3, 4 dengan 5 stop di sini. Dia ditempatnya setelah 3. Jadi, prosesnya yang paling utama ada di dalam merging-nya ini ya. Nah, kompleksitas waktunya dulu juga pernah kita bahas, ini, pada akhirnya adalah big O-nya n kuadrat ya. Sama seperti algoritma instancer sort versi iteratif atau yang brute force ya. Jadi big O-nya n kuadrat. Nah, itu, penjelasan tentang, decrease and conquer untuk, varian yang pertama. Nanti kita akan bahas varian berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.